Saat Murdi. Kepada Pak Saat kami persilakan. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang tergabung di Al-Hasani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Alhamdulillah pada pagi ini kita diberi kesempatan untuk memasuki Zoom Al-Hasani kita sehingga kita bertemu walaupun kita berjauhan tapi dekat di Zoom ini. Kita hari ini membahas surah Az-Zumar ayat 41 di bawah bimbingan Buya Rizal. Pagi ini didampingi oleh Ibu Rina Yanti. Terima kasih Bu, sudah menjelaskan kepada kami ayat-ayat yang kita bahas pagi ini. Selanjutnya kita membacakan tadabbur dari surah Az-Zumar ayat 41. Baiklah saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Anzalna 'alaikal kitaba lin-nasi bil haqq. Faman ihtada falinafsihi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha wa ma anta alaihim biwakil. Sadaqallahul azim. Inna anzalna alaikal kitaba linnasi bil haqq. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran untuk manusia dengan membawa kebenaran. Alaika itu kepada Muhammad. Pamanihtada palinapsih. Barang siapa mendapat petunjuk, maka petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Kemudian, wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha. Barang siapa sesat, maka sesungguhnya dia semata-mata sesat buat dirinya atau kerugian dirinya sendiri. Wa ma anta alaihim biwakil, dan kamu Muhammad itu sekali bukanlah orang bertanggung jawab terhadap mereka. Bila dialog antara Allah dengan Nabi Muhammad disampaikan itu ditujukan kepada Nabi Muhammad memberitahu bahwa petunjuk itu siapa yang dapat petunjuk untuk dirinya sendiri, siapa yang sesat maka kesesatan untuk diri sendiri. Tanggung jawab Nabi Muhammad bukanlah untuk terhadap mereka. Nabi Muhammad hanyalah menyampaikan apa yang patut disampaikan, yang itulah tugas mereka, tugas beliau. Firman-Nya, inna anzalna alaikal kitaba bilinnasi bil haqqi. Sesungguhnya kami turunkan Alkitab kepadamu Muhammad adalah Al-Quran untuk manusia dengan membawa kebenaran. Jadi untuk disampaikan kepada manusia
yang isinya adalah kebenaran. Dalam surah Az-Zumar ayat 2 Allah menjelaskan di situ Tanzilal Kitabi minal Azizil Hakim. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Bahwa uh, maaf Az-Zumar ayat 1 Tanzilul Kitabi minallahil azizil hakim. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa lagi Maha bijaksana. Kemudian ayat 2-nya mengatakan Inna anzalna alaikal kitaba bil haqqi wa'budillahi muhlisal lahuddin gitu. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu Muhammad Alkitab itu Al-Quran dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dan murnikanlah ketaatan kepadanya. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran itu benar-benar diturunkan dari Allah, kemudian isinya membawa kebenaran agar kalian hanya menyembah Allah saja semata-mata dan memurnikan ketaatan kepadanya dengan ikhlas. Surah Yunus ayat 108 menjelaskan kepada kita, itu ada perintah kepada kita, kepada seluruh manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu min rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha wa ma ana 'alaikum biwakil. Ini hampir sama bunyinya tapi ditujukan kepada manusia. Qul ya ayuhan nas qad ja'akumul haqqu min rabbikum. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran, ya, atau Al-Quran dari Tuhanmu. Jadi kalau diterjemahkan boleh juga, hai manusia, ya, sesungguhnya kebenaran dari Tuhanmu telah datang kepadamu. Nah, itu kalau logika sebenarnya. Pamanih tada pa inama yahtadi linafsi. Sebab itu barang siapa mendapat petunjuk, sesungguhnya petunjuk itu untuk dirinya sendiri, untuk kebaikan dirinya sendiri. Wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha. Barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatan atau itu mencelakakan dirinya sendiri. Wa ma ana 'alaikum biwakil. Aku bukanlah penjaga terhadap dirimu. Nah, kalimat ayat ini hampir sama dengan ayat 41 dengan redaksi agak sedikit berbeda. Artinya pesan itu diulangi lagi di ayat surah Yunus ayat 108. Begitu pentingnya pesan itu, maka diulang-ulang. Itulah pelajaran bagi kita. Dan sekaligus dalam metode belajar kita harus mengulang-ulang supaya kita apa yang dikatakan dan istilah Al-Hassani terbenakkan apa yang termaksud di dalam ayat ini. Kemudian Allah berfirman juga dalam surah An-Naml ayat 91, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulil hamdulillahi sayurikum ayatihi fata'rifunaha wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Situ dikatakan wa qulil hamdulillahi sayurikum ayatihi fata'rifunaha. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, negeri Mekah, yang telah menjadikan suci dan kepunyaannya lah segala sesuatu. Kemudian wama rabbuka bighafilin amma ta'malun. Aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Itu dikatakan di sini. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 26, di akhir ayat itu, di tengah pertengahan ayat itu al-ayat, fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Adapun orang yang beriman, ya, mereka akan yakin bahwa perumpamaan itu benar-benar dari Tuhannya. Ini Allah menjelaskan perumpamaan ayat 26 ini tentang Allah tidak segan-segan membuat perumpamaan dari seekor nyamuk. Bagi orang Islam itu merupakan datang dari Allah. Bagi orang kafir dia mempertanyakan hal itu. Kemudian dalam surah Hud ayat 12 itu
Allah berfirman di bagian akhir al-ayah, innama anta nazir wallahu ala kulli syai'in wakil. Sesungguhnya engkau itu langsung Muhammad secara individu hanyalah seorang pemberi peringatan, dan Allah hanyalah pemelihara segala sesuatu. Anta di situ bukan jamak, tunggal. Tunggal itu karena Al-Qur'an ini ditujukan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad akan menyampaikan kepada umatnya, maka umatnya akan secara bergelombang, bersanad menyampaikan ke umat-umat yang lain. Nah, jadi setiap individu hanya memberi peringatan. Siapapun kita ngajak orang memberi peringatan saja, urusan mereka terima atau tidak terima itu bukanlah urusan kalian, gitu ya. Maka Allah memelihara segala sesuatu. Kemudian dalam surah Ar-Ra'du ayat 40 disebutkan wa innama nuriyannaka ba'dal ladzi nu'iduhum au natawaffayannaka fa innama alaikal balaghu wa alainal hisab. Di situ dikatakan, jika kami memperlihatkan kepadamu sebagian siksa yang kami ancamkan kepada mereka atau kami wafatkan kamu, hal itu tidak penting kepadamu. Jadi yang paling penting itu adalah fa innama alaikal balaghu wa alainal hisab. Karena sungguhnya tugas kamu, ya, tugas engkau di situ misalnya alaika kata-kata tunggal, tugas engkau hanyalah menyampaikan saja, sedangkan kamilah yang menghisap mereka. Nah, sekarang tugas alaika itu itu diganti, Nabi Muhammad tidak ada lagi, maka tugas itu adalah orang-orang yang beriman. Orang beriman yang tahu tentang Al-Quran tugasnya hanya menyampaikan, hanya memanggil, hanya mengajak. Itulah tugas para da'i, menyampaikan. Orang berubah atau tidak. Tapi kalau berulang-ulang disampaikan, sama lama sebahagian mungkin akan mengikuti apa yang akan disampaikan itu. Hanya itu yang perlu diperhatikan. Kemudian Allah berfirman juga dalam surah Al-An'am ayat 60-61, bunyinya auzubillahi minasyaitonir rajim wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar summa yab'asukum fihi linuqra ajalum musamma summa ilai marji'ukum summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Di situ dikatakan wa huwallazi yatawaffakum bil-lail. Dialah yang menidurkan kamu di malam hari. Wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dia mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari. Kemudian summa yab'asukum fihi liyuqda ajalum musamma. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk menyempurnakan umurmu yang telah ditentukan. Summa ilaihi marji'ukum, kemudian kepada Allah lah kamu kembali. Summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dialah memberitahu kamu apa yang dahulu kamu kerjakan. Ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa dia mempunyai sebagai Rob, yaitu Allah sebagai Rob, dia menidurkan, dia membangunkan sehingga sempurnakannya umur kalian, kemudian kepadanya kalian kembali, dan kemudian dia beritahu apa yang dahulu kalian kerjakan. Allah begitu jelas pilihannya. Kemudian dia berkuasa di situ. Ayat 61 menjelaskan kepada kita wa huwal qahiru fawqa ibadi wa yursilu alaikum hafazatan hatta iza jaa ahadakumul maut tawaffat rusuluna wa hum la yuparritun. Itu dikatakan wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dialah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi di atas semua hamba-hambanya. Wa yursilu alaikum hafaza. Dia diutusnya kepada kamu malaikat-malaikat penjaga.
hatta iza jaa ahadakumul maut, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, maka tawafat rusuluna, dia wafatkan oleh malaikat-malaikat kami. Wahum la yufarritun, malaikat itu tidak melalaikan kewajibannya. Kalau tidak melalaikan wajibnya, tidak bisa disogok, waktunya tetap tidak akan dimajukan dan tidak akan dimundurkan tentang kematian seseorang kalau masanya sudah datang. Wallahu wa huwal haqqu musaddiqan lima mahum, sedangkan Al-Qur'an itu adalah kitab yang benar yang membenarkan tentang apa yang ada pada mereka. Itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya, itu Taurat dan Injil. Al-Baqarah 91 al-ayat. Al-Baqarah 144 Allah berfirman, wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Istilah Allah mengatakan kepada kita ayat dari 144 Al-Baqarah, potongan ayat akhir, itu sesungguhnya orang beriman diberi Alkitab, mereka benar-benar mengetahui bahwa itu adalah benar dari Tuhannya. Allah sekali-sekali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Al-Baqarah 149 menjelaskan kepada kita, wa innahu lal haqqu min rabbik wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Jadi sesungguhnya ketentuan itu benar suatu yang benar dari Tuhanmu, yang hak dari Tuhanmu, dan Allah sekali-sekali tidak lengah atas apa yang kamu kerjakan. Artinya Allah mengetahui segala apa yang kalian kerjakan. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-Baqarah 147, kebenaran itu dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-sekali kamu termasuk orang yang ayat yang ini diulangi lagi pada ayat berikutnya, surah Al-Imran ayat 60, cuma redaksinya kita berbeda. Al-haqqu min rabbika fala takun minal mumtarin. Di situ ya, apa yang kalian kerja itu ada benar yang datang dari Tuhanmu, ya. Dia, oleh karena itu janganlah kamu termasuk orang yang kalau yang tadi itu banyak takunna itu apa ada nuntasik, sampai yang berikutnya tidak, tapi artinya hampir sama, salah satu ada penekanan saja. Kemudian firman-Nya, pamanih tada palinapsi, barang siapa mendapat petunjuk itu untuk dirinya sendiri, untuk di sini diri. Wa man dhalla fa inama yadillu 'alaiha. Itu maka siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia sesat buat semata-mata sesat untuk di kerugian diri sendiri, yaitu untuk dirinya sendiri. Maka Allah menjelaskan kepada surat Yunus, di situ jelaskan, di situ dikatakan, qul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu mir rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha wa ma ana 'alaikum biwakil. Di situ kan ulang lagi ayat tadi sudah dibacakan, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran, yaitu Al-Quran dari Tuhanmu. Barang siapa mendapat petunjuk, maka sesungguhnya petunjuk itu untuk kebaikan diri sendiri. Barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatan itu untuk dirinya sendiri. Maka waman dhalla fa innama itu dia sesat mereka. Sama itu di situ dikatakan waman dhalla fa innama yadilu 'alaiha. Itulah dia katakan. Dan jadi bukanlah orang menjaga, aku bukanlah penjaga. Situ ayat di situ dikatakan wa ma ana 'alaikum biwakil, itu saya ketik ya. Maka sesungguhnya aku bukanlah seorang penjaga terhadap dirimu. Itu yang dikatakan. Jadi berkenaan dengan petunjuk tadi, Allah berfirman juga dalam surah Al-Isra ayat 15, dikatakan manihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kana mu'azzibina hatta
nab'asa rasula. Di situ dikatakan man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Barang siapa berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat untuk keselamatan dirinya sendiri. Wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha. Barang siapa sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi dirinya sendiri. Nah, itu. Wala tazirwa ziratu wizra ukhra. Dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikulkan dosa orang lain. Tidak dapat memikul dosa orang lain. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula. Kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Nah, inilah dikatakan kalau rasul belum datang kepada mereka, mereka tidak akan diazab kalau utusan. Nah, kalau zaman sekarang rasul sudah sampai, sudah terakhir, maka media sosial untuk menyampaikan berita itu sudah cukup banyak. Jadi tidak ada alasan lagi tidak mendapat kesempatan untuk belajar. Kemudian dalam surat Toha, Allah menjelaskan kepada kita, Allah itu maha pengampun. Wa inni la rabbarun liman taba wa amana wa mila saliham summa ahtada. Sesungguhnya aku maha pengampun. Al-Rabbar itu pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, ya, dan beramal soleh. Kemudian tetap di jalan yang benar. Jadi sesudah diampuni oleh Allah bagi orang bertobat, ya, dia maha pengampun, orang yang bertobat, orang beriman, beramal saleh, kemudian di situ tetap di dalam yang benar, arti istiqomah. Jadi jangan putur sesudah kita beramal, beriman, ya belok lagi, itu jangan, itu yang dimaksudkan. Kemudian surah An-Naml ayat 92, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa an atlual qur'ana pamanihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla faqul innama ana minal munzirin. Di situ dikatakan supaya aku membacakan Al-Quran kepada manusia. Ini perintah kepada Nabi Muhammad. Barang siapa mendapat petunjuk, sesungguhnya dia hanyalah mendapat petunjuk untuk dirinya sendiri. Ya, wa man dhalla faqul innama ana minal munzirin. Siapa sesat, maka katakan sesungguh aku ini tidak lain hanya seorang pemberi peringatan. Jadi Nabi Muhammad, siapapun para dai, hanya memberi peringatan, tidak lain daripada itu, dan tidak bisa memaksa orang untuk beriman. Iman itu berhidayah adalah milik Allah. Itu cuma walaupun demikian jangan bosan. Mungkin 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali belum, akhirnya mereka akan sadar. Tetapi kalau sudah beribu kali sudah belum juga sadar, itu urusan Allah, bukan urusan yang penyampai. Itu yang paling Al-An'am ayat 17 mengatakan kepada kita, inna rabbaka huwa a'lamu man yadillu an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang orang yang sesat di jalannya. Dan dia juga lebih mengetahui orang yang mendapat petunjuk. Jadi Allah tahu siapa yang ingin mendapat petunjuk, siapa yang memilih jalan kesesatan. Allah tahu itu, maka tugas penyampai hanya menyampaikan saja. Situ Allah berfirman dalam surah Shad kepada Nabi Daud begitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wala tattabil ahwa yudillaka an sabilillah innal ladzina yadilluna an sabilillahi lahum azabun sadidum bima nasu yaumal hisab. Itu dikatakan ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah atau penguasa di bumi. Fahkum bainan nas bil haq. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia yang adil.
wala tattabi ahwa wala tattabil hawa fayudilla an sabilillah. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Innallazina yadilluna an sabilillahi lahum azabun sadid. Sesungguhnya orang-orang yang sesat di jalan Allah akan mendapat azab yang berat. Bima nasu yaumal hisab, karena mereka itu melupakan hari perhitungan. Nah, ini yang jadi persoalan. Ini kita lupa tujuan akhir, kita lupa kita akan dikumpulkan, lupa akan dihisab, maka dia akan melakukan sesuatu menurut hawa nafsunya. Demikian tadabbur surah surah Az-Zumar ayat 41. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini mendapat manfaat bagi kita semua dan meningkatkan keimanan kita bahwa kebenaran itu datang dari Allah. Janganlah ragu akan kebenaran yang datang dari Allah. Kemudian kalau dari manusia mungkin salah dan sebagainya. Demikian atas kekurangan kami mohon dimaafkan. Kepada Allah kita minta ampun karena kita selalu dalam keadaan kekeliruan dan kekurangan. Kita ampun kepada Allah dengan ucapan subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.